Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jumpa lagi di dalam seri Refresh Your Mind and Soul. Dan hari ini kembali kita akan terus belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian 3 ayat yang ke-6. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini merupakan sebuah kisah di mana pada akhirnya Hawa mengikuti apa yang dikatakan iblis kepadanya. Pada saat iblis mengatakan bahwa dia boleh memakan buah itu dan memutarbalikkan firman Tuhan, Hawa mengikuti dan mengambil buah itu serta memakannya, bahkan memberikan kepada suaminya. Dari sinilah maka akhirnya manusia jatuh di dalam dosa. Kita melihat Bapak Ibu di dalam kisah ini bahwa tidak semata-mata kejatuhan manusia di dalam dosa itu karena tipu daya iblis. Tetapi dari kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa ada andil keinginan-keinginan yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Dari firman Tuhan ini kita belajar satu hal, bahwa ada keinginan-keinginan yang membawa kepada maut. Kita melihat firman Tuhan mengatakan bahwa Hawa pada saat itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Timbul keinginan bagi Hawa untuk menikmati buah yang dia lihat menarik, yang dia lihat sedap untuk dinikmati. Dari sini kita belajar bahwa dalam pengiringan kita kepada Tuhan, maka tidak semata-mata bahwa kita hanya menyembah Dia saja. Tetapi dalam hal ini kita pun di dalam kehidupan kita sehari-hari 24 jam dalam hidup kita, seharusnya kita menyelaraskan segala keinginan-keinginan kita dengan keinginan-keinginan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, keinginan manusia itu lebih kepada daging. Keinginan-keinginan yang membawa kepada maut, yang memisahkan kita dari Allah. Dan ini harus kita hindari agar kita tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Jika kita tidak mengendalikan keinginan-keinginan kita, maka sejatinya kita mengadakan pemisahan secara sengaja antara kita dengan Tuhan. Memang tidak mudah untuk mengendalikan keinginan kita, tapi saya yakin dan percaya pada saat kita tetap hidup di dalam Tuhan dan mengandalkan Roh-Nya di dalam kita, maka kita mampu untuk setidaknya mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan meninggalkan keinginan-keinginan kita. Walaupun mungkin memang tidak bisa kita terapkan itu di dalam kehidupan kita 24 jam, tetapi saya yakin dan percaya jika itu ada di dalam kehidupan kita untuk mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kita dan senantiasa bergantung kepadanya, maka kita akan mengalami peningkatan hari demi hari di dalam mengendalikan keinginan-keinginan daging kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya ajak kita mulai hari ini jangan terus salah-salahkan iblis untuk kejatuhan kita. Tetapi kita harus melihat kepada diri kita sendiri. Apakah keinginan-keinginan kita sudah kita kendalikan? Apakah keinginan-keinginan kita sudah kita taklukkan kepada firman Tuhan? Itu sebabnya penting bagi kita senantiasa mengisi hari-hari kita untuk kebenaran firman Tuhan memenuhi hidup kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, lakukan hal ini dan saya yakin dan percaya saat kita bisa mengendalikan keinginan kita seturut kehendak Allah, hidup kita pun senantiasa memuliakan namanya. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.